Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Abinah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas kasih sayangnya lah pada hari ini Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menunaikan sholat tarawih pada malam hari ini 1 Ramadan 1442 Hijriah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad, yang telah dengan jerih payahnya, dengan kasih sayangnya membawa kita, menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan semoga kita semua pada malam hari ini yang duduk di majelis taklim ini mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati juga para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, senior-senior, ya satu-satu sudah mulai meninggalkan kita. Jamaah-jamaah kita dulu ada Bang Arif, almarhum Bang Arif, ada lagi Bang Aris Nugrahanto, ada lagi almarhum Fahmi, anaknya Pak Suyatno. Banyak yang meninggalkan kita. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan tempatnya yang terbaik. Amin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh barokah, bulan yang ditunggu-tunggu, di mana para salafus saleh 6 bulan sebelumnya mereka benar-benar memohonkan diri, merendahkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa tasalamhu minni mutaqabbalah. Mereka para ulama, para salafus saleh, 3 generasi di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka bermohon, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah Ramadan kepada diriku. Ya Allah, terimalah semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kendati pun hujan begitu kencang menerpa kita, syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya, kita dituntun, diringankan langkah kita untuk berada di masjid ini, di mana banyak sekali orang berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat, yang biasanya nggak pernah kelihatan sholat subuh, langsung subuh penuh sholat subuhnya. Yang biasanya nggak pernah atau jarang sekali menyentuh Al-Quran, langsung ngebut baca Al-Quran. Yang biasanya agak ketahan-tahan duitnya, rezekinya, langsung kenceng sedekah, takzir, Dan Masya Allah Bapak Ibu, nih di kotak ruang sebelah aja itu udah 50 box lebih, ada yang 100 box lebih air, dan masih tetap kami pengurus masih terus tetap menerima bagi siapapun yang ingin berdonasi
menyumbangkan harta sebagian rezekinya untuk acara takzil atau acara sahur di malam itikaf. Bapak Ibu yang berbahagia, amalan yang begitu bersemangat, yang begitu meningkat, begitu kencang frekuensinya, ya, intensitasnya akan jauh lebih baik lagi, jauh lebih bagus lagi ketika jamaah sholat tarawih, sholat subuh, dan kajian-kajian lainnya tetap penuh terus. Sayang seribu sayang, ya di hari kelima, hari ketujuh udah mulai maju, kemajuan. Safnya udah mulai merapat, safnya udah mulai maju, dan jamaah udah mulai berkurang. Baca Al-Quran hari pertama ngebut 5 juz, hari pertama Bapak Ibu. Udah hari kedua, hari ketiga dia baca kan, waduh, si 20 halaman lagi. Lihat jam, dihitung di tangannya di tempat berhentinya itu. Biasa begitu. Jadi dimanapun, di masjid manapun, itu pasti akan terjadi degradasi begitu. Kenapa? Karena memang itu banyak masalah-masalahnya. Di antaranya adalah sebelumnya apa yang kita lakukan itu tidak seperti apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh, di mana 6 bulan sebelumnya mereka betul-betul mempersiapkan mental dan fisik. 6 bulan sebelumnya mereka betul-betul menegakkan qiyamul lail, dan adalah sebuah rasa berdosa bagi para salafus saleh itu ketika mereka mengabaikan atau meninggalkan qiyamul lail. Pertanyaannya adalah, kenapa kenikmatan Ramadan itu mudah sekali cepat hilang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, sholat tarawih dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin nomor 1, bab 1, nomor 303. Ada seseorang lelaki yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wahai Abu Sa'id, semalaman aku dalam keadaan sehat, lalu aku ingin melakukan sholat malam. Aku telah menyiapkan kebutuhan untuk bersuci, tapi mengapa aku tidak dapat bangun?" Bapak Ibu tahu apa yang dijawab oleh Abu Sa'id? Apa yang dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri itu? Dia menjawab, "Sungguhnya dosa-dosamu mengikatmu." Dijelaskan oleh Imam Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Imam Ats-Tsauri mengatakan, "Aku pernah terhalang, tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan disebabkan satu dosa yang pernah aku lakukan." Bapak Ibu tahu apa yang dilakukannya? Bertanyalah seseorang kepada beliau karena dia ingin tahu apa sih salahnya, apa sih dosanya. Dosa itu, beliau menjawab, "Aku melihat seseorang lelaki yang menangis, lalu aku katakan di dalam hatiku bahwa hal itu adalah sebagai bentuk kepura-puraan. Nangisnya itu ria, nangisnya itu pura-pura." Malah kemudian Imam Ats-Tsauri itu sulit sekali bangun selama 5 bulan. Dijelaskan lagi oleh seorang gurunda dari Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Fudail bin Iyad. Apa yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad? Dia mengatakan, jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa sebenarnya engkau sedang terhalang oleh dosa. Nah, inilah kenapa Imam Singkiti kemudian mengatakan, perbanyaklah taubat dan istighfar sebelum Ramadan. Perbanyaklah taubat, permohonan ampun, supaya bersih hati kita semua. Dan ketika kita bersih dari dosa dan ketaatan, akan lebih lama bertahan. Kita akan tetap bertahan dan bisa bertahan sampai hari ke-29, hari ke-30, sampai Idul Fitri, dan bahkan sampai lewat Idul Fitri, sampai di akhir Ramadan. Kenapa kita kudu bertobat dan bagaimana caranya kita bertobat?
Bapak Ibu, marilah sama-sama sering-sering kita dawamkan istighfar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min 70 marrah. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya wallahi demi Allah inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi, sungguhnya aku beristighfar dan bertobat atas dosa-dosaku fil yaumi, dalam sehari semalam, aksara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Jadi Sayyidina Muhammad adalah orang yang maksum, orang yang terlepas dari dosa dan kesalahan, orang yang terjamin masuk surga, masih beristighfar 70 kali semalam paling sedikit. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang setiap bangun tidur gak pernah kita yang namanya masuk WC atau keluar WC itu sama sekali mengingat Allah. Gak pernah kita itu menyadari beristighfar, nangis gitu. Bahwasanya betapa banyak dosa-dosa kita yang belum ditobati dan diampuni. Dijelaskan lagi dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi min atamarrah." Wahai para manusia, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat di dalam sehari semalam lebih dari 100 kali. Itu minimal 100 kali. Jadi orang yang begitu sempurna kekasih Allah masih tobat, apalagi kita, cucu ustadz bukan, anak ustadz bukan, masih berlumuran dengan dosa. Maka jika ketika berat sekali lidah kita untuk beristighfar kepada Allah, sangat mungkin begitu besar dan begitu pekatnya hati kita dengan dosa-dosa yang belum ditobati. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis juga diterangkan ada beberapa amalan-amalan ringan yang sangat-sangat mungkin kita lakukan. Yaitu apa? Yaitu kita menjawab azan. Kita menjawab azan dan berdoa setelah azan. Apa doa yang harus kita panjatkan? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina, ghufirallahu dzambihi." Jadi barang siapa yang setelah mendengarkan orang azan kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islam dina, Allah akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Makanya jangan malas-malas, jangan berat-berat, jangan sayang-sayang kita memanjatkan doa, berdoa. Ada lagi doa lain yang nantinya akan diberikan syafaat bagi orang yang rajin berdoa setelah mendengarkan azan. Apalagi amalan-amalan yang sederhana, Bapak Ibu. Marilah kita rajin-rajin menegakkan sholat. Dimana sebelum sholat pasti kita karena harus selalu berwudu. Dan di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsana al-wudu, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfari." Man, barang siapa tawadu yang berwudu, fa ahsana al-wudu, maka dia menyempurnakan wudunya, memperbaiki wudunya, kharajat khotoyahu, keluarlah semua dosa-dosanya dari orang yang berwudu itu, min jasadihi, dari badannya, hatta takhruja min tahti asfari, sampai keluar semua dosa-dosa orang yang berwudu itu dari ujung-ujung jarinya. Dijelaskan lagi, begitu mudahnya, sehingga kalau kita benar-benar kita beriman kepada Allah, kita berpuasa, kita perbanyak, kita dawamkan wudu, maka akan mendapatkan kesempatan bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan amalan pergi ke masjid, satu langkah meninggikan derajat, satu lagi menghapaskan dosa. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan kemudian ketika kita rajin sholat,
Insya Allah marilah kita selesaikan sholat ini sampai witir 23 rakaat. Kenapa? Karena semakin banyaknya kita sholat, semakin banyaknya kita ruku, semakin banyaknya kita sujud, maka Allah akan tumpahkan segala dosa-dosa kita. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusolli," ketika ada seorang hamba, idza qama yusolli, ketika dia berdiri salat, utiya bizambihi, didatangkanlah dosa-dosa, fawada'at ala ra'sihi aw aqtikihi, dan kemudian diletakkanlah semua dosa-dosanya itu di atas kepala dan pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada, maka ketika orang itu ruku dan sujud, fasaqata'at anhum, maka berguguranlah dosa-dosa tersebut. Maka semakin lama kita sujud, semakin lama kita ruku, semakin sering kita sujud, semakin sering kita ruku, dan itu berarti akan semakin besar kemungkinan di mana dosa-dosa kita itu akan digugurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah, dibersihkan hati kita, dimudahkan langkah kita. Dan dalam kultum yang singkat ini, bolehlah Al-Fakir simpulkan, ketika begitu berat kita beramal ibadah, begitu berat lidah kita untuk beristighfar, begitu berat langkah kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, bisa jadi begitu banyaknya dosa-dosa yang belum kita tobati, begitu banyaknya, begitu pekatnya hati kita penuh dengan dosa-dosa. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan orang-orang kita semua yang ada di majelis dilan dan semua saudara-saudara gini menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 183. Saya mewakili Ketua DKM dan pengurus DKM lainnya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang pemenang, seperti yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh terlebih dahulu. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.